Perkenalkan, nama saya Vandirina Kambei, pendamping PKH Kecamatan Tombulu. Dalam video kali ini, saya akan membawakan materi Modul 7, Pencegahan dan Penanganan Stunting melalui Kebersihan Diri dan Lingkungan, khususnya membahas sesi 12, mendukung penggunaan jamban sehat. Video kali ini adalah tugas akhir dalam Diklat Pencegahan dan Penanganan Stunting tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Selamat siang ibu-ibu. Siang. Di saat ini kita boleh bersyukur karena boleh bertemu lagi dalam kegiatan pertemuan kelompok program Keluarga Harapan yang ada di Desa Suluhan. Nah ibu-ibu, saat ini kita akan mempelajari tentang modul 7, yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Khususnya di sesi 12 yang akan kita bahas di saat ini, yaitu mendukung pemanfaatan jamban sehat. Nah, dalam materi kali ini kita akan mengetahui tentang pentingnya menggunakan jamban sehat, ciri-ciri jamban sehat, dan bagaimana cara mengakses jamban sehat. Ibu-ibu tahu apa itu jamban? Jamban adalah tempat untuk pembuangan kotoran manusia. Nah, terima kasih untuk jawaban dari Ibu Kristi. Jadi jamban itu merupakan suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya. Jadi saya kira untuk jamban ini tentunya ibu-ibu sudah mengetahui, karena di rumah ibu-ibu punya jamban di rumah. Punya. Nah, bagaimana kondisi jamban bapak dan ibu di rumah? Sehat. Wah, sehat. Nah, saat ini saya akan meminta ibu-ibu untuk menulis di sini manfaat dari jamban sehat. Silakan ibu-ibu tulis di kertas apa manfaat memiliki jamban sehat bagi keluarga dan masyarakat sekitar. Tania sudah selesai menulis manfaat dari jamban sehat, boleh dibacakan? Jamban sehat pertama, lingkungan bersih, 2, tidak berbau. Ya, terima kasih. Kemudian Ibu Kristi. Manfaat memiliki jamban sehat: 1, lingkungan bersih, yang kedua, tidak berbau. Ya, terima kasih untuk jawaban dari ibu-ibu. Jadi ibu-ibu, memiliki jamban sehat itu memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, lingkungan kita menjadi lebih bersih, bau berkurang, kesehatan meningkat. Kita tidak perlu ke ladang, ke sawah, kebun, atau sungai pada malam hari untuk membuang kotoran. Manfaat yang berikut, memutus penyebaran penyakit dan juga mencegah stunting. Fungsi jamban dari aspek kesehatan lingkungan antara lain dapat mencegah berkembangnya berbagai penyakit yang disebabkan oleh kotoran manusia. Membuang kotoran di sembarang tempat dapat berdampak serius dan menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara karena menimbulkan bau. Pembuangan tinja yang tidak dikelola dengan baik berdampak terutama pada kesehatan dan dapat mencemari sumber air minum kita. Akibatnya, saat anggota keluarga minum air itu bisa terserang berbagai gangguan pencernaan seperti diare, disentri, dan kolera. Diare merupakan salah satu faktor resiko yang dominan terjadi terhadap kejadian stunting. Jadi, manfaat memiliki jamban sehat itu berpengaruh terhadap pencegahan dan penanganan stunting. Saat ini saya akan menunjukkan sebuah gambar kepada ibu-ibu. Coba ibu-ibu lihat di gambar ini, apakah jamban ini terlihat sehat atau tidak sehat? Tidak sehat. Nah, mengapa ini jamban ini terlihat tidak sehat? Banyak serangga. Oh, banyak serangga dan
Pasti ada ya, berbau. Jadi jamban ini ada banyak serangga dan menimbulkan bau karena tidak dilengkapi dengan lubang pembuangan kotoran. Jamban ini sehat atau tidak sehat? Sehat. Kenapa dikatakan sehat? Bersih, Bersih. tidak berbau. Nah, terima kasih. Jadi ini jamban ini kelihatan bersih, tidak berbau, ada banyak kecukupan air di dalam untuk pembersihan jamban dan mempunyai lubang pembuangan kotoran. Nah, ibu-ibu, ciri-ciri jamban sehat yaitu jarak lubang septic tank berjarak minimal 10-15 meter dari sumur atau sumber air minum. Kotoran atau tinja tidak dapat disentuh oleh serangga maupun tikus. Jadi harus kotoran harus memiliki lubang, harus dibuang di lubang septic tank. Lantai kedap air dan landai atau miring ke arah lubang pembuangan sehingga tidak ada air kotor yang menggenang. Jadi di dalam jamban itu tidak ada air yang menggenang. Dilengkapi dengan dinding dan atap pelindung serta cukup penerangan. Tersedia ventilasi udara, tersedia air bersih, sabun dan alat pembersih. Yang berikut, bersihkan lantai jamban secara teratur minimal 1 minggu sekali atau ketika kotor. Dan yang terakhir, pastikan saluran pembuangan lancar dan tidak tersumbat. Saat ini, melalui ciri-ciri jamban sehat yang sudah saya bacakan tadi, mari kita periksa bersama-sama jamban di rumah ibu-ibu. Ketika saya membacakan salah satu syarat, misalnya syarat jamban sehat, ibu-ibu mengatakan apakah syarat jamban itu berlaku di jamban ibu-ibu atau tidak. Jadi hanya menjawab ya atau tidak, sesuai dengan keadaan jamban dari ibu-ibu. Yang pertama, syarat jamban sehat. Jarak 10-15 meter dari sumur atau sumber air. Ya. Kotoran atau tinja tidak dapat dijamah oleh serangga atau tikus. Ya. Lantai kedap air dan miring ke arah lubang pembuangan. Ya. Ada dinding dan atap pelindung. Ya. Ada penerangan yang cukup. Ya. Ada ventilasi udara. Ya. Ada sabun, air dan alat pembersih. Ya. Dan apakah lantai dan jamban dibersihkan seminggu sekali? Ya. Nah, terima kasih atas jawaban ibu-ibu. Berarti di rumah ibu-ibu sudah jamban di rumah ibu-ibu sudah termasuk kriteria jamban sehat. Nah, jadi memiliki dan menggunakan jamban sehat sangat penting untuk mencegah berbagai macam penyakit yang bisa mengakibatkan anak menjadi stunting. Nah, ibu-ibu, apakah ibu-ibu merasa sulit untuk menggunakan atau memiliki jamban sehat? Tidak. Apakah sulit? Tidak. Tidak. Atau mungkin di sekitar rumah ibu-ibu, apakah ada anggota PKH yang memiliki jamban yang tidak sehat atau belum memiliki, atau apa tantangan sehingga belum menggunakan atau kesulitan menggunakan jamban sehat? Apa tantangan yang dimiliki? Misalnya ibu-ibu melihat di sekitar rumah ibu-ibu ada yang belum memiliki jamban sehat. Sesuai identifikasi ibu-ibu, apa kesulitan mereka? Karena tidak memiliki lahan. Terima kasih. Jadi memang itu salah satu juga tantangan, yaitu tidak memiliki lahan yang luas untuk membuat jamban. Nah, ibu-ibu, sebagai solusi yang bisa ibu-ibu berikan kepada teman ibu-ibu atau tetangga ibu-ibu yang ada di sekitar rumah, sampaikan bahwa jika tidak memiliki jamban yang sehat sendiri,
bapak-bapak atau ibu-ibu dapat menggunakan jamban umum bersama yang sehat yang telah disediakan oleh pemerintah. Tentunya jamban umum ini harus dijaga bersama dengan kerja bakti. Atau juga bapak-bapak atau ibu-ibu bisa mengajukan bantuan jamban dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui puskesmas dan desa, melalui forum musyawarah desa, atau melalui pendamping. Karena jamban sehat itu mengupayakan atau mencegah kita dari berbagai macam penyakit yang bisa menyebabkan anak kita menjadi stunting. Apalagi kalau di rumah tersebut memiliki anak-anak balita atau ibu-ibu hamil. Ibu kan punya tabel janji diri. Ya. Untuk rencana penggunaan jamban sehat, sebaiknya setelah selesai pertemuan hari ini, ibu-ibu isi di rumah untuk dikumpulkan minggu depan. Untuk saat ini yang diisi di tabel janji diri yaitu rencana yang akan ibu-ibu lakukan di rumah terkait jamban sehat. Dan ketika ibu-ibu ingin mengetahui lebih lanjut terkait pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan, khususnya tentang penggunaan jamban sehat, ibu-ibu dapat menghubungi fasilitator sebagai SDM kesejahteraan sosial atau kepada kami sebagai pendamping PKH. Nanti kami akan merujuk atau membantu peserta atau ibu-ibu ke layanan atau fasilitas yang dibutuhkan oleh ibu-ibu. Nah, sampai di sini penjelasan untuk jamban sehat. Apakah ibu-ibu sudah mengerti atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah. Nah, jadi terima kasih untuk waktunya dari ibu-ibu yang sudah boleh hadir di saat ini, dan kiranya ada tindak lanjut di rumah untuk materi-materi yang sudah ibu-ibu terima dari modul 1 sampai modul 7. Dan jangan lupa untuk mengisi dan membawa tabel janji diri. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.